Hai semua, apa kabar nih? Kembali lagi bersama kami dalam menentukan kebutuhan informasi. Sebelum lanjut, kalian udah pada nonton modul 1 tentang identifikasi kebutuhan informasi belum? Buat teman-teman yang belum nonton modul 1, bisa langsung ditonton dulu ya. Nah, pada modul 2 di sini kita membahas tentang lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi. Udah pada tahu belum nih, dalam menelusuri informasi itu ada strateginya supaya informasi yang kita inginkan bisa ditemukan. Nah, pada belum tahu kan? Kalau begitu, check this out. Perlu kalian ketahui ada 3 tipe informasi yang sering digunakan, yaitu melalui buku, conference paper, dan peer review articles. Pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah tips dalam menentukan lokasi dan strategis dalam penelusuran informasi. Nah, untuk kalian para mahasiswa yang masih bingung dalam menentukan lokasi pencarian untuk kebutuhan informasinya, kita punya rekomendasi yaitu dengan menggunakan Google Scholar. Kenapa sih harus Google Scholar? Karena Google Scholar adalah mesin pencari khusus artikel dan jurnal nasional maupun internasional yang mudah dan sering digunakan di kalangan para mahasiswa dan masyarakat umum. Di sini kita bakal membantu kalian bagaimana strategi untuk menemukan artikel yang kalian cari di Google Scholar yang berkaitan dengan penggunaan evaporator rotary dalam teknologi pangan. Sebelumnya, kalian perlu tahu nih kalau Google Scholar adalah mesin pencari yang dikembangkan oleh Google khusus untuk mencari artikel ilmiah, makalah, tesis, buku, dan publikasi akademik lainnya. By the way, ada 2 tipe pencarian informasi nih guys, yaitu browse and search. Browse merupakan keadaan di mana seseorang belum mengetahui ingin mencari apa yang dapat berbentuk keyword, sehingga ia perlu waktu untuk mencari lebih dalam di suatu search engine seperti Bing, Yahoo, dan sebagainya. Sedangkan search ialah suatu keadaan di mana seseorang paham kebutuhan informasinya, yang ditandai dengan adanya keyword khusus dalam pencariannya. Tipe search ini masih terbagi menjadi 2 model, yaitu basic search dan advanced search. Kira-kira kalau menurut definisinya, kalian tipe yang mana nih? Kemudian dalam sesi berikutnya, aku akan membahas mengenai kegiatan pencarian informasi. Pasti kalian udah nggak asing dengar kata-kata yang nanti aku sebutin atau mungkin kalian pernah melakukan tapi nggak tahu istilahnya. Oke, kalau gitu aku jelasin. Kegiatan pencarian informasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, refine result atau hasil yang tersaring ketika memasukkan kata kunci. Yang kedua yaitu menyeleksi informasi yang ingin kita gunakan. Yang ketiga, actionable result atau download file yang telah kita temukan, misal PDF. Dan yang keempat, organize result, yaitu mengorganisasikan hasil pencarian yang telah di-download dengan cara rename file dan create folder. Rasanya kurang kalau kita udah menjelaskan panjang lebar tanpa adanya praktik. Di sini aku akan menentukan strategi dan aku udah nyiapin contoh untuk kebutuhan informasi yaitu prinsip kerja evaporator rotary di teknologi pangan. Versi bahasa Inggrisnya, Working Principle of Rotary Evaporator in Food Technology. Pada kasus kebutuhan informasi tersebut terdapat 3 keyword yaitu yang pertama, prinsip kerja atau working principle. Yang kedua, evaporator rotary atau rotary evaporator. Dan yang ketiga yaitu teknologi pangan atau food technology. Berikut adalah tabel query yang telah kami susun dan gunakan untuk melakukan pencarian informasi. Setelah aku jelasin tadi tentang query utama, aku masukkan pada alternatif pertama. Lalu untuk alternatif kedua, kita menggunakan sinonim atau thesaurus dari query alternatif pertama. Query 1 untuk alternatif kedua yaitu prinsip kerja atau working principle. Query 2 untuk alternatif kedua yaitu evaporator rotary atau rotary evaporator. Query 3 untuk alternatif kedua yaitu teknologi pangan atau food technology. Kemudian untuk alternatif ketiga juga tidak jauh berbeda dari makna alternatif pertama. Pada query 1 untuk alternatif 3 yaitu cara kerja atau how it works. Query 2 untuk alternatif ketiga yaitu evaporator rotary atau rotary evaporator. Query 3 untuk alternatif ketiga yaitu pertanian atau agrikultur.
Sebelum itu, kalian buka dahulu Google Scholar atau Google Cendekia kalian. Setelah itu, kalian ketikkan query prinsip kerja evaporator rotary di teknologi pangan. Ketika menelusuri kebutuhan informasi prinsip kerja evaporator rotary di teknologi pangan, menggunakan basic search, terlihat 5020 hasil penelusuran yang belum disaring menggunakan tools Google Scholar. Kemudian kita coba menggunakan tools filter. Pertama-tama kita menggunakan tools Google Scholar, yaitu rentang khusus di mana kita bisa menyesuaikan tahun yang kita butuhkan. Di sini kita akan menggunakan 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Setelah mengubah tahun terbitan menjadi 2019 sampai 2024, terlihat perubahan yang signifikan. Jumlah hasil penelusuran pun menurun, yang sebelumnya 5020 menjadi 2900. Tetapi hal tersebut perlu diantisipasi karena belum tentu artikel atau bentuk lain sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga perlu melakukan cek satu persatu baik abstrak dan isi. Ada trik untuk mempersempit hasil penelusuran dan tepat sasaran guys, yaitu menggunakan advanced search dengan query yang telah kita tentukan di awal pembahasan. Check this out. Nah, pertama-tama kita memasukkan query dengan menambahkan operator boolean and untuk mempersempit hasil pencarian. Setelah memasukkan kata kunci prinsip kerja and evaporator rotary and teknologi pangan, diperoleh 2930 hasil penelusuran. Selanjutnya menggunakan alternatif 2, gas kan? Setelah itu kita akan mencoba alternatif kedua nih, yaitu kata kuncinya konsep kerja and evaporator rotary and ilmu pangan, diperoleh 1820 hasil penelusuran. Hal tersebut merupakan kemajuan yang fantastis karena nominal yang ada semakin mengerucut. Akan tetapi kita perlu cek lagi apakah sesuai dengan kebutuhan informasi kita atau tidak. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan informasi lebih lanjut, mari kita coba alternatif 3, sikat. Selanjutnya, kita akan mencoba alternatif ketiga, yaitu kata kuncinya cara kerja and evaporator rotary and pertanian, diperoleh hasil yang berjumlah 4590 hasil. Itu merupakan hasil yang sangat banyak dan perlu ketelitian dalam memilah informasi yang dibutuhkan. Kemudian kita akan mencoba actionable result. Ketika suatu artikel sesuai dengan kebutuhan informasinya dan dipilih menjadi bahan rujukan, maka jangan lupa untuk menggunakan tools actionable result guys, yang terletak di sebelah kanan judul artikel, yaitu PDF yang dapat diunduh. Lalu pada bagian bawah judul artikel terdapat rujukan pada artikel terkait. Mengutip dan simpan ke dalam koleksi daftar bacaan yang dapat membantu proses penelusuran lebih lanjut. Dengan demikian, langkah terakhir kegiatan pencarian informasi yaitu organize result. Dengan kata lain, mengorganisasikan PDF yang telah diunduh ke dalam satu folder khusus agar mudah ditemukan. Tidak terasa banyak sekali ya strategi penelusuran informasi yang telah kita lakukan. Sekarang giliran kalian nih untuk mencoba tips and trik tadi yang udah dijelasin tentang lokasi dan strategi dalam menelusuri informasi. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Jangan lupa untuk menonton setiap modul secara berurutan dari modul 1 hingga 4. Cukup sampai di sini modul 2. Terima kasih banyak. See you in the next video. Ciao.